Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya. Ada kalanya keberhasilan suatu kaum harus dilalui dengan masa peperangan, di mana keyakinan menjadi landasan menuju kemenangan. Harta sudah tidak terhitung untuk suatu perjuangan, bahkan nyawa sekalipun. Kisah perjuangan mengharukan para sahabat Nabi dalam menyebarkan agama Islam, menjadi bukti gimana perjuangan para sahabat menegakkan syiar agama Islam. Yuk kita simak kisah mengharukan dalam sejarah Perang Yarmuk. Diawali pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Baitul Maqdis belum bisa dibebaskan dari penguasaan Romawi pada saat itu. Konsentrasi Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu saat itu adalah mengatasi persoalan pemurtadan orang-orang Arab di Jazirah Arab, yang kemudian kita kenal dengan Perang Riddah. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin pertama. Masa pemerintahan Abu Bakar langsung dihadapkan pada gejolak yang diakibatkan oleh kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Kabilah-kabilah yang membangkang tersebut adalah Abs, Zubyan, Bani Kinanah, Gatafan, Bani Tai, dan Fazarah. Pembangkangan mereka dalam bentuk kemurtadan alias kembali menjadi kafir, serta ada pula kaum yang masih memeluk Islam tetapi menolak membayar zakat karena menganggapnya sebagai keharusan membayar pajak. Khalifah Abu Bakar menganggap mereka yang murtad dan tidak mau membayar zakat sebagai pembangkang, sehingga harus diperangi. Dan orang-orang murtad dari kabilah Gatafan dari suku Qais beberapa kali mencoba untuk merebut Mekah, yang pada saat itu masih setia kepada agama Islam dan Rasul-Nya. Namun, pada akhirnya kelompok ini bergabung dengan pemimpin anti-Islam di utara, yakni Tulaiha dari Bani Asad. Pada Juli tahun 632 Masehi, Abu Bakar mengirim utusan ke suku-suku yang membangkang untuk meminta mereka agar tetap memeluk Islam dan membayar zakat. Namun, permintaan itu ditolak. Bahkan, Tulaiha, yang juga memproklamirkan diri sebagai nabi, dan telah menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Menyikapi situasi itu, Khalifah Abu Bakar segera menyiapkan pasukan untuk mempertahankan Madinah dari serangan kafilah Arab, menandai dimulainya Perang Riddah. Panglima perang yang ditunjuk Abu Bakar dalam Perang Riddah adalah Khalid bin Walid, yang dikenal sebagai ahli perang yang tidak terkalahkan. Dari Madinah, Abu Bakar harus berurusan dengan kemurtadan yang meluas di pantai timur dan selatan Arab, seperti di Bahrain, Oman, Mahra, Hadramaut, dan Yaman. Perang melawan kemurtadan pun dapat diakhiri pada tanggal 18 Maret tahun 633 Masehi, dengan dimenangkan umat Islam. Dengan padamnya pemberontakan dari suku-suku pembangkang, Abu Bakar menjadi penguasa seluruh Jazirah Arab. Perang Riddah menjadi kemenangan politik dan militer terbesar Abu Bakar, yang kemudian semakin memperluas daerah kekuasaannya. Namun, bukan berarti Abu Bakar radhiyallahu anhu tak punya rencana untuk membebaskan bumi Syam, yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis sebagaimana dulu diupayakan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa menjelang wafatnya beliau. Pada bulan Rajab tahun ke-12 Hijriah, atau 633 Masehi, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengirim 4 batalion berbeda untuk menaklukkan Syam. Batalion pertama dipimpin oleh Yazid ibn Abi Sufyan, ditugaskan menaklukkan Damaskus. Batalion kedua dipimpin Syurahbil ibn Hasanah untuk menyerbu Urdun. Pasukan ketiga dipimpin oleh Abu Ubaidah al-Jarrah menuju Humush. Dan, pasukan keempat dipimpin oleh Amr ibn Ash menuju Palestina. Hanya saja keempat batalion ini tak menunjukkan hasil yang berarti karena kuatnya pasukan Romawi. Mendapati hal tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu mengubah strateginya. Beliau memerintahkan kepada Khalid bin Walid, ahli strategi perang kaum muslim yang ketika itu sedang bertugas di Irak untuk memimpin keempat batalion prajurit muslim yang sedang menjalankan misi pembebasan bumi Syam tersebut. Demi Allah, dengan Khalid, saya akan membuat pasukan Bizantium melupakan bisikan-bisikan setan, jelas Abu Bakar. Ini terjadi sekitar bulan Safar, 13 Hijriah, atau 634 Masehi. Pada saat itu pasukan Romawi terkonsentrasi di sebuah lembah yang di sana mengalir sungai dari Gunung Hauran.
Sungai ini terletak di dekat perbatasan antara Suriah dan Palestina, kemudian turun ke arah selatan, lalu bermuara di cekungan Yordania dan Laut Mati, dan lembah ini bernama Yarmuk. Di sana terdapat kawasan yang sangat luas, diapit oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi ke langit. Abu Bakar memerintahkan Khalid untuk segera menuju Yarmuk dengan mengerahkan keempat batalion tentara Muslim guna menghadapi pasukan Bizantium yang juga memusatkan seluruh pasukannya ke lembah itu. Khalid mematuhi semua perintah ini. Ia membawa 9.500 prajuritnya dari Irak untuk bergabung dengan pasukan Muslim di Syam. Ia sengaja menempuh jalan yang tak biasa agar bisa sampai ke Yarmuk dalam waktu cepat. Jalan yang ditempuh tersebut bernama Samawah, berupa padang pasir yang tandus dan sangat terik. Tak akan ditemukan mata air selama 5 hari perjalanan di padang pasir ini. Setelah berjalan jauh, akhirnya pasukan Khalid bergabung dengan pasukan Muslim. Khalid langsung membagi tentaranya menjadi 36 hingga 40 pasukan. Masing-masing pasukan terdiri atas 1.000 prajurit. Dengan demikian, jumlah pasukan Muslim diperkirakan 36 hingga 40.000 prajurit. Mereka semua bergerak ke arah lembah Yarmuk. Di pihak Bizantium, Kaisar Heraklius juga mengerahkan pasukannya yang berasal dari Konstantinopel, negeri Syam yang masih dalam kekuasaan Romawi, dan Roma untuk menuju Yarmuk. Jumlahnya sangat fantastis, diperkirakan mencapai 240.000 prajurit. Pada akhirnya bertemulah kedua pasukan yang tak seimbang tersebut di lembah Yarmuk. Perang pun terjadi dengan dahsyatnya. Ketika perang belum selesai, datanglah kabar dari Madinah bahwa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat. Ini terjadi pada tanggal 26 Agustus tahun 634 Masehi atau 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Dijelaskan oleh Rizem Zaid dalam bukunya yang berjudul The Great Sahaba, wafatnya Abu Bakar disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Terdapat cerita bahwa penyakit yang ia alami adalah karena keracunan. Menurut cerita tersebut, orang-orang Yahudi diduga memasukkan racun ke dalam makanan Abu Bakar yang kemudian membuatnya jatuh sakit dan akhirnya mengakibatkan kematiannya. Ketika Abu Bakar memakan makanan beracun tersebut, ia didampingi oleh Attab bin Usaid. Selain itu, Al-Harits bin Kaldah juga ada di sana, tetapi ia hanya sedikit makan, sehingga racun tidak langsung berdampak padanya. Lama waktu antara memakan makanan beracun itu dan munculnya reaksi racun tersebut dikatakan 1 tahun. Attab wafat di Makkah pada hari yang sama dengan wafatnya Abu Bakar di Madinah. Namun, terdapat juga versi lain mengenai penyebab wafatnya Abu Bakar. Menurut riwayat yang kuat dan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam buku Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq oleh Muhammad Husain Haikal, penyakit Abu Bakar disebabkan oleh mandi malam saat musim dingin yang membuatnya demam dan panas selama 15 hari. Setelah wafatnya Abu Bakar, selanjutnya, naiklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pengganti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perang Yarmuk, pembuka jalan pembebasan Baitul Maqdis. Setelah pergantian kepemimpinan itu, Umar radhiyallahu anhu menghendaki agar pimpinan pasukan pembebasan Syam diganti dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Khalid tentu saja taat dengan keputusan tersebut. Namun, pergantian baru dilaksanakan setelah Perang Yarmuk selesai. Kecamuk Perang Yarmuk benar-benar dahsyat, sampai-sampai Ibnu Katsir menggambarkannya dengan ungkapan, sangat sengit dan berkobar-kobar hebat. Pedang-pedang terus berseliweran merenggut nyawa, menebas kepala, dan membelah tubuh. Perang Yarmuk berakhir dengan kemenangan kaum Muslim. Kemenangan ini tak lepas dari kepiawaian Khalid dalam menyusun strategi perang. Para sejarawan menyebut pertempuran Yarmuk penting dalam sejarah dunia. Sebab, inilah gelombang pertama pasukan kaum Muslim menaklukkan wilayah di luar Jazirah Arab. Ini pula yang menjadi pintu pembuka pembebasan Baitul Maqdis dan wilayah Syam, Suriah, yang dikuasai oleh Romawi. Setelah Perang Yarmuk selesai, Khalid menyerahkan tampuk pimpinan kepada Abu Ubaidah. Namun, tak berarti Khalid undur dari misi pembebasan Syam dan Baitul Maqdis. Ia dan pasukannya tetap mendampingi Abu Ubaidah meneruskan ekspansi ke Damaskus, sebelum akhirnya Palestina dan Baitul Maqdis kembali ke pangkuan kaum Muslim. Peperangan dahsyat ini terjadi 4 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, yakni pada tahun 632 Masehi. Perang Yarmuk terjadi di Sungai Yarmuk yang tidak jauh dari lembah Yordania, tepatnya di selatan Laut Galili.
Peperangan yang tidak seimbang ini dalam hal jumlah pasukan tersebut banyak berisi fakta-fakta yang dramatis, yang bisa kita pelajari dan ambil hikmahnya. Jadi apa saja fakta-fakta itu? Berikut ulasannya tentang Perang Yarmuk yang dapat kami rangkum. 1. Perang Yarmuk diakui oleh sejarawan Barat sebagai perang tergemilang dalam sejarah dunia. Perang Yarmuk yang terjadi pada tahun 13 Hijriah atau 636 Masehi bertujuan untuk membebaskan negeri Syam dari kaum Romawi serta menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Pertempuran ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Khalifah Rasyidin kedua. Perang Yarmuk oleh sejarawan Barat diakui sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia. Hal tersebut dikarenakan Perang Yarmuk sebagai penanda gelombang besar pertama penaklukan kaum muslim di luar Jazirah Arab. Di samping itu, perang ini mengakibatkan wilayah Palestina, Suriah, dan Mesopotamia yang rakyatnya semula menganut agama Kristen kemudian menjadi muslim. Hal ini jadi prestasi bagi pasukan muslim pimpinan Khalid bin Walid. 2. Pasukan muslim yang dipimpin Khalid bin Walid menempuh jalan pintas melalui padang pasir tanpa sumber mata air selama 5 hari. Sebelum terjadi Perang Yarmuk, panglima perang kaum muslim termasyhur dan ditakuti di medan tempur yakni Khalid bin Walid tengah berperang di Irak. Beliau mendapatkan surat perintah dari Khalifah Abu Bakar pada saat itu untuk pergi membantu kaum muslim yang akan berhadapan dengan Romawi di negeri Syam. Khalid bin Walid bersama 9.500 prajuritnya menempuh jalan pintas yang tidak pernah dilalui oleh orang-orang sebelumnya dengan arahan dari Rafi bin Umairah. Dengan jalan ini, waktu tempuh menjadi singkat. Uniknya, jalan pintas tersebut merupakan padang pasir yang luas, terik, dan tandus. Bahkan, Rafi bin Umairah mengatakan bahwa ia pernah melewati jalan tersebut 30 tahun yang lalu dan selama 5 hari tidak akan menemukan mata air. Khalid tetap setuju untuk melalui jalan tersebut agar waktu perjalanan yang semula selama 1 bulan bisa dipangkas menjadi 15 hari. Khalid bin Walid memiliki taktik yang cerdik dan efektif, di mana beliau menyuruh pasukan untuk memberi minum sebanyak-banyaknya pada seluruh unta logistik sebelum berangkat. Ketika di padang pasir, sebagian unta tersebut akan disembelih untuk dimakan oleh prajurit sedangkan air yang tersimpan di punuk unta akan diminumkan pada sebagian unta yang lain. 3. Kaki seluruh pasukan Romawi yang berjalan kaki saling dirantai satu dengan yang lain. Perang dahsyat ini berlangsung selama 6 hari dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang. Pasukan muslim berjumlah sekitar 36.000 sedangkan pasukan Romawi pimpinan Kaisar Heraklius sebesar 240.000 orang. Jumlah yang sangat besar tersebut merupakan hasil dari gabungan antara beberapa wilayah di kekuasaan kerajaan Romawi dan Sassanid. Di samping itu, seluruh pasukan Romawi yang berjalan kaki saling mengikatkan kaki mereka antara satu dengan yang lainnya. 4. Komandan lapangan pasukan Romawi adalah tokoh-tokoh terkenal. Komandan lapangan tertinggi Romawi pada saat itu adalah Fahan, Theodor Triturius, dan Jabalah. Fahan adalah orang Armenia yang sebelumnya menjabat sebagai Magister Militum per Orientem Tuan Prajurit di Timur, komandan militer tertinggi di wilayah Emesa. Fahan menggunakan keunggulan numeriknya untuk melebarkan garis depan pasukan menjadi sekitar 13 km sehingga memaksa pasukan muslim untuk lebih mundur ke arah belakang. Selain itu, Fahan juga memerintahkan untuk menutupi daerah sejauh 12 km di hadapan pasukan dengan tanah. Tokoh kedua yakni Theodor Triturius merupakan bendahara negara Romawi sekaligus pemegang komando secara teori. Namun, kehadirannya hanya bertujuan untuk meningkatkan moral pasukan Romawi. Tokoh penting lainnya yaitu Jabalah merupakan penguasa Ghassanid yang telah mendapat banyak keuntungan dari aliansinya dengan Romawi dan bersedia ikut melawan sesama bangsa Arab. 5. Saat sedang menyusun strategi, Khalid bin Walid dicopot jabatannya dari komandan tertinggi. Khalid bin Walid mendapat mandat untuk membantu kaum muslim di negeri Syam sekaligus menjabat sebagai komandan tertinggi di lapangan atas surat perintah Khalifah Abu Bakar. Namun, sesampainya di Yarmuk dan saat menyusun strategi pertempuran, datang surat perintah dari Khalifah baru, Umar bin Khattab yang memerintahkan Khalid untuk menyerahkan jabatan komando yang ia pegang kepada Abu Ubaidah. Meskipun Khalid tidak secara resmi memimpin, dia sangat dihormati pendapatnya oleh Abu Ubaidah karena keahliannya dalam hal militer.
Khalid menyusun 36 resimen infanterinya dengan 3 divisi kavaleri ringan ditempatkan di belakang garis dan 1 cadangan kavaleri yang lebih besar di bawah komando pribadinya di belakang. 6. Komandan-komandan unit kecil pasukan Muslim adalah anak-anak dari musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakta dramatis yang lain dalam Perang Yarmuk adalah beberapa komandan kavaleri kecil adalah anak-anak dari musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Yazid bin Abu Sofyan dan Ikrimah bin Abu Jahal. Siapa yang tidak kenal Abu Jahal dan Abu Sofyan? Keduanya termasuk tokoh Quraisy yang sangat gencar memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya, meskipun Abu Sofyan memeluk Islam ketika peristiwa Fathul Makkah. Ikrimah memimpin 400 pasukan kecil untuk memporak-porandakan 3.000 pasukan Romawi dan berhasil meskipun seluruh pasukan Muslim tersebut meninggal dunia termasuk dirinya. Kisah yang masyhur tentang kematian Ikrimah adalah ketika di akhir pertempuran, beliau dan 2 sahabatnya, Al-Harits bin Hisham dan Ayasi bin Abi Rabiah terkapar dalam keadaan luka yang sangat parah. Pada saat itu, Al-Harits meminta air minum namun ketika didekatkan ke mulutnya, ia melihat Ikrimah dalam keadaan seperti yang ia alami dan meminta perawat untuk memberikan terlebih dahulu air tersebut kepada Ikrimah. Ketika air didekatkan ke mulut Ikrimah, ia melihat Ayasi menengok kepadanya lalu meminta perawat tersebut memberikan air kepada sahabatnya dahulu. Ketika air minum didekatkan ke mulut Ayasi, ternyata dia telah meninggal. Perawat itu pun segera kembali ke hadapan Harits dan Ikrimah, namun sayangnya keduanya pun telah meninggal dunia. 7. Munculnya kesatria-kesatria perempuan di Perang Yarmuk. Perang dahsyat ini juga memunculkan kesatria-kesatria perempuan Muslim, diantaranya adalah Hindun binti Utbah istri Abu Sofyan, dan Haulah binti Aswar. Hindun bersama wanita Muslim yang lain berteriak-teriak sambil membawa tongkat pemukul tabu untuk membangkitkan semangat pasukan Muslim yang hampir melarikan diri. Fakta yang unik adalah ketika Hindun melihat suaminya, Abu Sofyan yang berbalik arah dan melarikan diri. Saat itu, Hindun segera mengejar dan memukul muka kuda suaminya tersebut seraya berteriak, "Engkau mau kemana, wahai putra Sakar? Ayo, kembali lagi ke medan perang. Berjuanglah habis-habisan agar engkau dapat membalas kesalahan masa lalumu, saat engkau menggalang kekuatan untuk menghancurkan Rasulullah." Sementara itu, Haulah binti Aswar merupakan sosok wanita yang mahir mengendarai kuda sekaligus terkenal akan keberaniannya. Bahkan, keberaniannya disejajarkan dengan sang pedang Allah, Khalid bin Walid. Dalam Perang Yarmuk, saudara Haulah yakni Darar bin Al-Aswar tertangkap oleh pasukan Romawi. Ia pun bergegas mengenakan baju zirah, membawa tombak, dan berkuda dengan cepat seorang diri tanpa memedulikan apa yang terjadi di belakangnya. Tidak ada yang terlihat dari anggota tubuhnya kecuali matanya saja. Dia adalah sosok berkuda nan misterius yang langsung dapat menyerang dan memporak-porandakan sejumlah pasukan Romawi hanya dalam 1 kali putaran. 8. Penduduk non-Muslim di bawah kekuasaan Khalifah sangat mendukung pasukan Muslim. Ketika Heralikus mengerahkan pasukannya untuk melawan kaum Muslim di Yarmuk, maka para pemimpin Muslim di kawasan-kawasan sekitar tersebut pun mengembalikan seluruh haraj pajak keamanan perlindungan untuk kaum non-Muslim. Hal tersebut diperintahkan oleh Khalifah dengan alasan kemungkinan pasukan Muslim tidak sanggup melindungi kaum tersebut dalam perang ini. Uniknya, para penduduk non-Muslim justru lebih menyukai berada di bawah pemerintahan Khalifah dibandingkan sebelumnya. Meskipun penduduk tersebut tahu bahwa mereka akan diusir bila tidak tunduk pada Heralikus. Bahkan kaum non-Muslim bersumpah untuk menutup gerbang kota dan menjaga diri mereka serta berdoa kepada Tuhan mereka untuk memenangkan pasukan Muslim di Yarmuk. 9. Di Perang Yarmuk, salah satu komandan Romawi masuk Islam. Ketika masa pertempuran berlangsung, Khalid sempat ditantang duel oleh seorang panglima Romawi bernama Georgius Theodorus dan berhasil dimenangkan oleh Khalid. Pada malam harinya, panglima tersebut datang ke Khalid dan berdiskusi tentang Islam. Siapa sangka pembicaraan tersebut justru menuntunnya untuk bersyahadat. Dia pun sempat salat 2 rakaat kemudian keesokan harinya bergabung dengan pasukan Muslim dan ikut melawan pasukan Romawi. Itulah 9 fakta dramatis tersebut yang kami rangkum dari Perang Yarmuk dan ini merupakan hal-hal yang patut kita ketahui dan telaah dari perang terdahsyat dalam sejarah dunia antara pasukan Muslim dengan salah satu kekuatan terbesar dunia, yaitu Romawi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.